Kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran pelaksanaan seleksi teknis ya, seleksi untuk penerimaan P3K Tenaga Kesehatan tahun 2023. Teman-teman semuanya perlu mengetahui bahwasanya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2023 di nomor 3 KP.01.05 garis miring A besar garis miring P 44831 garis miring 2023. Di sini disebutkan tentang bagaimana pelaksanaan untuk seleksi kompetensi ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk pendaftaran P3K Tenaga Kesehatan itu dibuka dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Maksudnya dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Lalu untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di sini bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Kita coba cek di halaman. Ya, di sini sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya, pendaftaran dari tanggal 22 September sampai 9 Oktober yang nantinya akan dilakukan seleksi kompetensi tanggal 8 sampai 2 Desember ya, dan ada seleksi kompetensi tambahan tanggal 13 sampai 4 Desember 2023. Nah, terkait seleksi kompetensi itu apa saja yang akan dilakukan Bapak Ibu? Di halaman 12 ini disampaikan untuk kompetensi teknis itu meliputi seleksi kompetensi itu meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Di mana untuk seleksi kompetensi teknis, kompetensi diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan dan dapat dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran online dengan lokasi dan waktu yang tercantum pada kartu jadwal ujian. Jadi nantinya Bapak Ibu, akan ada informasi terkait jadwal pelaksanaan uji kompetensi di kartu Bapak Ibu. Yang saat ini belum ada. Yang saat ini yang muncul hanya lokasi yaitu BKN Lampung, BKN Palembang, dan sebagainya. Nomor 3, peserta seleksi kompetensi adalah pelamar yang lulus pada seleksi administrasi. Jadi ketika Bapak Ibu itu mendaftar P3K Tenaga Kesehatan dan namun di saat seleksi administrasinya tidak lolos, maka atau tidak lulus, maka tidak berhak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, untuk materi seleksi kompetensi sendiri itu ada kompetensi teknis, yaitu untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini sesuai dengan masing-masing jabatan ya, dokter umum, perawat, bidan, dan sebagainya. Nomor 2, materi kompetensi teknis ini nantinya disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang diintegrasikan ke dalam bank soal berbasis komputer ya, assisted test oleh BKN. Terus pelaksanaan seleksi kompetensi teknis terdiri dari CAT yang diselenggarakan oleh BKN, serta nanti akan ada kompetensi teknis tambahan yaitu wawancara bagi jabatan administrator kesehatan, wawancara dan praktik bagi jabatan analis kebijakan dan asesor SDM, penilaian portofolio dan wawancara bagi jabatan dokter spesialis ahli madya, wawancara praktik kerja dan tes kemampuan bahasa Inggris bagi jabatan dosen, wawancara dan praktik kerja bagi jabatan pranata laboratorium pendidikan, dan yang terakhir praktik kerja bagi jabatan pranata komputer. Untuk bidang seleksi kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial dan sosial kultur dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, dan yang terakhir wawancara guna menilai integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan metode CAT juga dan diselenggarakan oleh BKN. Nah, untuk pelaksanaan ujian Bapak Ibu, ini gambarannya nanti. Pelaksanaan ujian ini diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi. Peserta harus datang 90 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan berkas pendukung, serta tidak ada toleransi keterlambatan. Yang selanjutnya, peserta yang tidak hadir atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi
dikarenakan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur, dan bagi pelamar penyandang disabilitas nantinya disediakan akses di lingkungan tempat pelaksanaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu ya. Gambarannya seperti ini. Dan nantinya Bapak Ibu untuk kelulusan seleksi kompetensi ini bagi pelamar khusus didasarkan pada peringkat terbaik, sedangkan bagi pelamar umum ini berdasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB dan berperingkat terbaik. Untuk penilaian seleksi kompetensi teknis atau SKT, ini jabatan spesialis ahli media dan doktor pendidikan klinis ahli media melalui portofolio dan wawancara dengan poin kalau portofolio dengan bobot 60% dan wawancara 40%. Administrasi kesehatan itu CAT 70%, SKT tambahan wawancara 30%, SDM aparatur bisa Bapak Ibu lihat di layar ya. Untuk pembagian persentase poinnya. Nah, SKT seleksi kompetensi teknis ini diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan bagi satu. Artinya di sini sudah ada penjelasan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Pelamar jabatan pekerjaan sosial ahli pertama yang memiliki sertifikat kompetensi pekerjaan sosial yang diberikan oleh LSP yang masih berlaku ini nanti akan ada penambahan nilai. Ya. Seperti itu. Lalu ketika melakukan seleksi nanti, seleksi kompetensi apa outfit atau seragam yang Bapak Ibu gunakan? Nah, ini berdasarkan informasi yang dimuat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ya Bapak Ibu. Nanti silahkan ini bisa menjadi panduan sementara ya, karena tentunya nanti akan berbeda-beda. Silahkan Bapak Ibu ikuti informasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Kalau untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan itu nanti ketika tes seleksi kompetensi, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih lengan panjang, celana atau rok berwarna hitam polos dan bersepatu pantopel warna hitam. Bagi yang berhijab memakai jilbab warna hitam. Membawa KTP KK asli bukan fotokopi, dan membawa kartu peserta ujian asli bukan fotokopi. Ini persyaratan yang harus dibawa di samping informasi yang saya sampaikan tadi terkait pelaksanaan ya, teknisnya seperti apa, bobot nilainya seperti apa. Dari sini harapannya Bapak Ibu sudah mengetahui gambarannya. Jadi kalau sudah ada informasi kelulusan, berkas, nanti Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultur, sama wawancara. Jadi seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam data, salam literasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.